Kenapa Aquarius itu menurut gua merupakan zodiak yang terbaik? Gua udah siapin 5 alasan di video kali ini, jadi mari kita bahas bersama-sama ya. Nama gue Kevin, peramal dan astrologer dari Early Theory Tarot. Yang belum like video kali ini, tolong dibantu like-nya. Dan yang belum di-subscribe, tolong dibantu subscribe channel Early Theory Tarot di YouTube. Karena itu akan membantu memperbesar platform kami di sini. Oke, mari kita mulai bahas. Nomor satu, Aquarius adalah zodiak yang sangat objektif dan tidak pandang bulu. Para Aquarius itu mengajari kita untuk menilai orang-orang melampaui penampilan dan topeng luar. Pada dasarnya, Aquarius itu mengerti dan sangat menghargai individualitas dari setiap orang. Para Aquarius itu bisa menerima bahwa setiap orang itu tercipta berbeda, ya. Setiap orang itu memiliki prinsip dan filosofi yang berbeda, dan oleh karena itu juga Aquarius itu tidak gampang tersinggung ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berselisih pendapat dengan mereka. Mungkin mereka berhadapan dengan orang-orang yang sangat jauh berbeda cara pikir dan filosofi dengan mereka, mereka tidak akan sampai masukin ke hati gitu ya, mereka nggak akan sampai sensi sama orang-orang tersebut karena mereka mengerti bahwa setiap orang itu bisa memiliki opini yang berbeda. Kenapa harus kita perdebatkan di situ? Hal ini menjadikan para Aquarius itu menjadi salah satu zodiak yang bagi gue itu paling open minded, paling objektif, dan sangat menghargai pola pikir masing-masing orang. Hal ini juga membuat para Aquarius itu menjadi orang-orang yang di dalam suasana profesional, di dalam sebuah situasi profesional dalam pekerjaan, ya mau itu pekerjaan korporat atau ketika kayak mereka itu sedang berurusan dengan klien, para Aquarius itu adalah orang-orang yang sangat paling dihargai oleh semua orang. Karena Aquarius itu tidak gampang memasukkan masalah ke dalam hati, ya. Aquarius itu bisa secara objektif itu berpikir dan bekerja sama dan berdiskusi dengan orang lain. Nomor 2, Aquarius adalah seorang problem solver yang sangat handal. Jadi seorang Aquarius itu bisa menemukan cara baru ya untuk menyelesaikan masalah ya. Otak mereka itu cara bergeraknya itu kadang-kadang agak berbeda dari manusia-manusia lainnya gitu ya. Aquarius itu bisa kalau kita bilang tuh bahasa itu thinking outside the box ya, berpikir di luar kotak ya. Dan Aquarius itu memiliki pola pikir yang unik pastinya dan hal ini berkat dari influence dari planet yang memimpin mereka. Nah, planetnya itu apa? Planet Uranus ya. Jadi di dalam astrologi modern ya, seorang Aquarius itu diasosiasikan dengan planet Uranus. Planet Uranus itu adalah planet yang penuh kejutan, ya, full of surprises. Planet Uranus itu selalu membawa kejutan-kejutan yang tidak terduga kepada hidup manusia. Dan karena Aquarius itu dalam astrologi modern itu diasosiasikan oleh planet Uranus, ya mereka juga selalu didorong dan selalu memiliki bakat alami untuk memulai pergerakan-pergerakan baru, untuk memulai sebuah inovasi baru di dalam masyarakat. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam astrologi tradisional ya, sebenarnya Aquarius itu dipimpin oleh planet yang sama dengan para Capricorn, yaitu planet Saturnus ya. Jadi Saturnus itu selalu berhubungan dengan apa? Aturan, oke, norma masyarakat, prinsip, sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelurusan dari kepribadian manusia. Oleh karena itu Aquarius juga sebenarnya adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan seberapa pentingnya sesuatu untuk diubah. Aquarius itu adalah zodiak yang sangat terasosiasi sama yang namanya perubahan. Perubahan masyarakat, perubahan pergerakan manusia. Oleh karena itu, bagi para Aquarius, nggak bisa mereka ngasal-ngasal kayak, oh ya udah ini saya ubah, itu saya ubah. Karena mereka tahu, mereka memahami bahwa kayak nggak semua sesuatu itu perlu diubah di saat itu juga. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan inilah bisa disimpulkan bahwa Aquarius itu mereka tuh bisa mencari solusi yang nggak kepikiran sama orang lain. Ya, karena ya itu, influence atau pengaruh dari planet Uranus yang selalu mendorong mereka untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang lain, dengan perspektif yang berbeda. Ya, mereka mampu menemukan solusi yang tadinya belum ada untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan selain itu juga mereka bisa melihat mana sih metode yang sudah tidak bisa diterapkan lagi karena udah jadul, karena udah nggak relevan lagi dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekarang, ya kan? Dan menggantikannya dengan metode yang mungkin lebih fungsional ya, lebih berfungsi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di saat itu juga. Oleh karena itu Aquarius itu adalah sebuah zodiak yang sangat terikat dengan masa kini. Di mana Sagittarius tadi, di video sebelumnya ya, gue udah sempat bahas Sagittarius itu sangat terikat dengan masa depan, ya, yang mereka fokuskan adalah masa depan masa depan masa depan. Aquarius itu sangat terikat atau diasosiasikan dengan masa kini, masa sekarang. Apa yang bisa kita perbuat sekarang? Apa yang bisa kita ubah sekarang? Gue nggak perlu mikirin soal masa depan, gue nggak perlu mikirin soal masa lalu. Apa yang penting adalah di masa kini. Apa yang kita bisa ubah di masa kini? Apa yang bisa kita usahakan? Begitu. Nomor 3, Aquarius akan selalu memperjuangkan kepercayaan yang mereka yakini.
Jadi bisa dibilang ya, para Aquarius itu keras kepala. Tapi menurut gua ya, di sisi positifnya Aquarius itu adalah orang-orang yang sangat berprinsip. Dan ketika mereka sudah membangun sebuah prinsip yang kokoh, tidak ada orang lain yang bisa mengubah opininya mereka terhadap itu, ya. Tapi jangan salah gitu ya, Aquarius akan tetap menghargai opininya kalian walaupun opini kalian berbeda dengan prinsipnya mereka. Cuman mereka juga berharap bahwa orang lain bisa menghargai bahwa mereka juga memiliki opini dan prinsip pribadi yang tidak harus sama dengan masyarakat, tidak harus sama dengan orang-orang secara mayoritas. Ketika seorang Aquarius itu sudah membentuk sebuah prinsip, mereka akan rela memperjuangkan hal yang menjadi keyakinan mereka ini, karena bagi mereka hal inilah yang menjadi bagian dari identitasnya mereka. Mereka juga tidak takut untuk menjadi orang yang berbeda dibandingkan orang lain. Mereka juga tidak takut ketika mereka memiliki prinsip atau kepercayaan yang mungkin beda dari kebanyakan orang. Karena bagi mereka, mereka tidak perlu mengikuti arus. Ya, bagi para Aquarius, lebih baik mereka melawan arus, tapi mereka ngerasa mereka mengikuti alur dari hidupnya mereka sendiri daripada mereka mengikuti orang lain, padahal sebenarnya keyakinan itu tidak mereka percayai dengan baik. Nomor 4, Aquarius orangnya itu blak-blakan, to the point kita bilangnya. Jadi seorang Aquarius itu tidak akan pernah yang namanya itu menyembunyikan kebenaran, ya. Mereka tuh tidak akan pernah, eee, menerima ya aspek ironi dalam hidup gitu. Jadi mereka tuh tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak mereka percaya atau tidak mereka yakini. Karena bagi Aquarius ya, integritas itu merupakan aspek terpenting dalam kepribadian seseorang. Seseorang yang tidak memiliki atau mengikuti jalur integritas tersendiri adalah orang yang sangat hina di matanya mereka. Oleh karena itu, mereka akan selalu mencari kebenaran, ya kan? Dan mereka juga akan selalu menyampaikan segala hal itu dengan jujur, apa adanya. Walaupun kadang-kadang kejujuran mereka itu bisa saja menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Hal ini ya tentu aja karena mereka itu tidak ingin dinilai sebagai seseorang yang licik, sebagai seseorang yang tidak berpendirian tetap, ya kan? Namun ya memang bisa diakui juga kebanyakan orang itu ngerasa Aquarius itu orangnya cukup dingin ya, orangnya itu cukup dingin dan orangnya itu cukup saking tegasnya tuh kadang-kadang kurang bisa berempati. Namun menurut saya ya, yang namanya empati itu sesuatu yang sangat intim ya, sementara Aquarius itu fokusnya itu makro ya. Aquarius itu fokusnya itu adalah massa, ya kan. Mereka bilang kayak, "Oh, gue tuh nggak peduli sama apa yang harus gue lakukan untuk satu orang doang, yang gue pedulikan adalah bagaimana cara gue bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat banyak." Nomor 5, pasti banyak yang nggak setuju soal ini, tapi Aquarius itu adalah seorang pendengar yang sangat baik. Aquarius itu sesungguhnya adalah pribadi yang sebenarnya itu sangat terikat dengan kemanusiaan, humanitarian kalau kita bilangnya, dan mereka itu sangat menyayangi umat manusia, ya, sangat menyayangi umat manusia, mereka sangat peduli sama keberlangsungan hidup umat manusia, dan oleh karena itu juga mereka itu dari awal ya, dari kecil itu mereka itu melatih diri mereka untuk selalu peduli sama manusia, peduli sama sengsara para manusia-manusia. Makanya tadi gue bilang, gue nggak setuju ketika kayak orang bilang kayak, "Oh, Aquarius itu nggak ada empati, Aquarius itu dingin." Enggak, Aquarius itu sebenarnya sangat peduli sama manusia, ya. Cuma mereka ya sangat sulit peduli sama orang-orang yang bagi mereka itu lemah, tidak berpendirian, ya, letoy kalau kita bilangnya ya, gitu loh. Dan, mereka itu emang dari kecil ya sudah melatih diri mereka untuk memiliki pengetahuan dan kebijakan yang mungkin dapat menjadi relevan bagi orang-orang sekitarnya mereka, ya. Dan ibarat seperti pemerintah ya, pemerintah yang ideal ya, kita nggak selalu bilang pemerintah tuh semuanya kayak gitu, cuman mereka tuh selalu mencoba untuk memahami aspirasi masyarakat, ya kan. Orang itu sebenarnya butuhnya apa, ya ketika mereka melihat kayak, oh seseorang itu menderita, mereka langsung berpikir gitu loh, "Oke, dunia yang ideal bagi orang ini tuh apa? Bagaimana cara saya bisa mencari solusi akan masalahnya dia?" Oke, jadi mungkin di kebanyakan kasus yang mana orang tuh ngerasa, "Oh Aquarius itu dingin," ya mungkin karena ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang menghadapi masalah, mereka tuh bukan tipikal yang memanjain orang, ya. Mereka bukan tipikal yang kayak, oh menjadi perawat gitu, tapi mereka menjadi seorang konsultan untuk orang-orang yang membutuhkan, bantuan dari seorang Aquarius ini. Jadi gitu guys, kenapa menurut gua Aquarius itu merupakan salah satu zodiak terbaik ya, menurut gua. Menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Coba komen di bawah. Next, kita bakal bahas zodiak terakhir yaitu Pisces atau Pisces ya. So stay tune, see you on the next episode. Bye-bye.